Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Didi, pulangnya jangan kesorean ya. Teriak si emak yaitu Bu Naroh pada anaknya, Didi, yang berlari hendak pergi main usai pulang sekolah. Didi ini anak satu-satunya Bu Naroh dan Pak Maskur, yang kini masih duduk di bangku SD kelas 5. Mereka tinggal di desa yang masih sejuk dan asri, dekat dengan perbukitan dan gunung. Mata pencaharian di sana kebanyakan adalah petani, dari padi dan sayuran-sayuran lainnya, termasuk Bu Naroh dan Pak Maskur, yang kerjanya sebagai petani sayur dan cabai, milik lahan mereka sendiri, meski tidak terlalu luas. Siang itu usai Didi pulang sekolah dan makan siang, dirinya memang ganti kaos dan mau main sama temannya, karena sudah janji. Didi pun hanya menjawab, "Iya mak," kala dengar teriakan dari emaknya itu. Memang kadang Didi ini masih bandel. Meskipun sudah dibilangin dirinya itu kadang kalau kelupaan, pulangnya pas mepet maghrib banget. Dengan sepeda BMX-nya, Didi ini menghampiri kawan-kawannya yang sudah ada di gubuk dekat lapangan, markas mereka. Setibanya di gubuk, Didi ini ngajak mereka untuk main layangan saja di lapangan, mumpung anginnya masih kencang. Kala itu di gubuk, Didi ini bermain dengan 4 temannya, yaitu Ferry, Tio, Tutu, dan Ipul. Jadi mereka total berlima. Temannya pun pada setuju kalau Didi ini ngajak main layangan. Jadi mereka pun patungan untuk beli layangan saja, karena malas bikin. Untuk benangnya mereka sudah membawanya dari rumah masing-masing. "Oh iya, teman-teman, kita main layangan saja ya." "Iya, aku setuju." "Ya udah, kalau gitu kita iuran saja ya buat beli layangannya." "Iya, nanti benangnya bawa sendiri ya." Segera mereka pun pulang dulu untuk ambil benang dan minta uang buat iuran beli layangannya. Singkatnya, usai layangan telah siap, mereka pun segera menerbangkan layangan yang saat itu langsung pada membumbung tinggi karena angin lagi mendukung sekali. Di situ ada juga beberapa anak lain, namun Didi nggak terlalu akrab dengan mereka. Saat setelahnya, mereka pun sangkutan layangan dengan anak-anak lainnya. Dan saat itu layangan milik Tio dan Ipul kalah dan terputus. Didi, Ferry, dan Tutu pun tertawa melihat hal itu, karena layangan milik mereka bertiga menang melawan lawannya. Sementara di rumah, Bu Naro yang memang siang itu pulang ke rumah sebentar buat nyiapin makan Didi. Dia juga menyiapkan bekal untuk dibawa ke ladang untuk makan Pak Maskur. Setibanya di ladang, Pak Maskur ini nampak sedang leyehan di gubuk ladang bersama dengan teman-teman petaninya yang ladangnya ada di sekitar ladang Pak Maskur. "Sudah selesai Pak?" tanya Bu Naro yang baru datang. "Belum Bu, Bapak istirahat, capek, lagian mau makan siang juga." "Ya udah ini Pak, Ibu tata dulu ya." Kemudian Bu Naro menatakan makan buat Pak Maskur, dan mereka pun makan bersama. Petani yang lain juga sudah bawa bekal sendiri-sendiri dari rumah. Meskipun dengan lauk seadanya mereka semua makan dengan lahap. Mereka selalu bersyukur dengan keadaan mereka, karena meskipun kebutuhan hanya pas-pasan, untungnya mereka tidak terlilit hutang sama sekali. Usai makan selesai, tiba-tiba ada salah seorang bapak yang menyeletuk, buka topik pembahasan. "Sampean pada ngerasa ada yang aneh ndak toh? Soal kematian Pak Bakri seminggu yang lalu?" ujar si bapak itu. "Emangnya aneh apa ya Kang? Bukannya kata dokter yang datang ke rumah itu bilang kalau Pak Bakri itu meninggal diduga karena serangan jantung?" ujar yang lain. "Lah, emang sampean-sampean pada nggak tahu toh? Wong sehari setelahnya usai kepulangan istrinya yang lagi merantau itu, dia bilang kalau suaminya itu nggak ada riwayat penyakit jantung," ujar si bapak tadi.
Mereka semua pun kaget dan baru tahu kabar itu. Setelahnya si bapak tadi menjelaskan dengan singkat kalau ada peristiwa yang sama persis seperti yang dialami oleh Pak Bakri. Tepatnya kejadian itu ada di desa lain. Si bapak tadi dikasih tahu temannya saat lagi di pasar. Katanya ada seorang pria umur 32 tahunan meninggal dunia malam harinya. Menurut penuturan orang rumahnya korban, sebelum korban meninggal, sore harinya itu si korban katanya nemuin uang 100.000 di jalanan. Gak ada pemiliknya. Waktu itu si korban sempat nunjukin uang itu pada orang rumah. Dan orang rumah menyuruh untuk mengembalikan di tempat ia menemukannya. Takutnya ada yang kehilangan. Namun ternyata si korban itu bukannya mengembalikan uang itu ke tempat semula. Dia malah gunakan uang itu untuk beli rokok dan makan bakso sampai tambah berkali-kali. Dan malam harinya itu si korban itu meninggal dunia di kamarnya dengan kondisi kejang-kejang dan mantri yang datang ke rumahnya bilang kalau dia itu kena serangan jantung. Namun keluarga korban menyangkal bahwa si korban tak punya riwayat penyakit jantung. Namun si mantri kurang tahu pasti karena menurut pemeriksaan medis seperti itulah keterangannya. Saya juga dengar cerita dari orang lain. Katanya di pasar waktu itu ada seorang bapak-bapak umur 33 tahunan. Dia pulang malam-malam, terus di jalan nemuin uang 100 ribuan yang kemudian diambil dibawa pulang dan dikasih tahu orang rumah. Orang rumah nyuruh untuk dikembalikan di tempatnya, tapi dia tidak mau, malah buat beli rokok dan bakso, jelasnya. Terus Pak, apa yang terjadi? Timbal yang lain karena penasaran. Terus malamnya dia mendadak meninggal dunia, katanya kena serangan jantung. Namun keluarganya menyangkal. Ngeri banget ya Pak, jawab yang lain. Usai si bapak tadi selesai bercerita, semua orang yang ada di situ seakan melongo, sekaligus ngeri mendengar cerita si bapak itu. Salah satu orang lainnya menanggapi, apakah mungkin ada pelaku pesugihan di daerahnya itu? Soalnya dia pernah mendengar tentang pesugihan yang tumbalnya nyarinya dengan sebar uang. Apa jangan-jangan ada pelaku pesugihan di daerah sini, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Apa hubungannya sama pesugihan? Soalnya saya pernah dengar tentang pesugihan yang tumbalnya nyarinya dengan sebar uang. Mereka pun bergidik ngeri semua, membayangkan jika hal itu memang ada di desanya. Duh, bahaya dan ngeri banget kalau memang di desa kita ada yang melakukan itu. Iya Pak, takutnya ada anak-anak yang kejebak, timbal Pak Maskur. Kemudian Pak Maskur ini menimpali mereka semua untuk mewanti-wanti anak-anak mereka agar tidak asal mengambil uang yang ditemukan di jalan atau bahkan sampai buat jajan. Kita semua harus mewanti-wanti anak kita supaya tidak asal ambil uang yang ditemukan di jalan atau bahkan sampai buat jajan. Iya betul Pak Maskur. Mereka semua pun mengangguk menanggapi saran Pak Maskur. Dan karena sudah lama mereka rehat, gara-gara serius dengerin cerita dari bapak tadi. Udah yuk lanjut kerja lagi, malah asik ngobrol. Iya, sampai lupa kalau lagi kerja. Mereka pun segera kembali ke ladang masing-masing untuk melanjutkan aktivitasnya. Pikirnya kala itu, mungkin Bu Naro harus benar-benar nasihatin Didi agar tidak sembarangan. Sementara di lapangan kini Didi dan kawan-kawannya kembali lagi ke gubuk karena panas banget. Dan Didi kemudian mengajak mereka untuk mandi saja di sungai. Dan mereka semua pun setuju dengan ide dari Didi. Memang Didi ini seperti komando di kumpulan mainnya itu. Ada aja ide untuk main-main setiap harinya. Duh, panas banget ya hari ini. Iya, sampai gak kuat lama-lama di lapangan. Gimana kalau kita mandi saja di sungai? Ucap Didi. Boleh, aku juga sudah lama gak mandi di sungai. Iya, biar seger juga tubuhnya. Ayo berangkat. Mereka berjalan menuju ke sungai yang ada di desanya dan melewati sebuah kebun jeruk di situ, yang ternyata adalah milik Ayah Tio.
Kita petik jeruk dulu yuk. Mumpung itu ada jeruk yang sudah pada mateng. Mereka kemudian memetik beberapa jeruk dan dibawanya ke sungai untuk makan di sana. Setibanya di sungai, mereka pun langsung melepas baju dan hanya mengenakan kolor dan langsung nyemplung ke sungai yang masih banyak batu-batunya. Terkadang mereka membuat bendungan kecil-kecil dengan batu yang disusun sedemikian rupa. Namun ketika mereka sedang buat bendungan kecil, Ferry ini malah rebahan di air yang tidak terlalu dalam dan tubuhnya itu mengambang di atas bebatuan. Tiba-tiba Ferry ini menjerit, membuat mereka semua terkejut. Mereka takut mengira Ferry ini digigit ular. "Ada apa, Fer? Kok kenapa?" tanya Didi. Namun saat Ferry ini berlari ke darat, ternyata ada seekor yuyu atau kepiting kali yang nyantol di pantatnya yang mengenakan kolor tipis itu. Sontak Ferry pun langsung mencari ranting dan menyabet bokongnya sendiri sampai kepiting itu benar-benar lepas darinya. Sementara Didi dan yang lain malah terpingkal-pingkal melihat tingkah konyol Ferry itu. Ferry merasa kesal karena bukannya dibantu malah diketawain. "Apa sih kalian? Malah ngetawain aku, bukannya bantuin? Nyebelin banget," kesalnya. Salah satu dari mereka menyaut, "Lah, lagian kamu ini bukannya buat bendungan malah enak-enak tiduran sendiri." "Aku kan berendam biar seger, dari tadi panasan juga." Setelahnya mereka pun main kembali dengan Ferry yang masih was-was saat nyemplung ke air lagi karena dia pikir kepiting yang tadi dilepasnya akan balas dendam karena sudah dipukulin. Air sungai itu cukup jernih dan sejuk rasanya. Apalagi banyak pepohonan yang membuat suasana adem di dekat sungai. Mereka sangat betah sekali berendam di sungai karena membuat suasana tenang. Sambil berendam, mereka makan jeruk yang sudah dipetiknya tadi. Singkat waktu, jam 3 sorean, kini Didi dan kawan-kawannya usai berjemur di batuan, mengeringkan kolornya. Mereka pun segera beranjak ke lapangan, mau main bola. Namun saat mereka melewati jalanan yang sepi orang, tiba-tiba mereka ini dikejutkan dengan uang lembaran 100 ribuan yang tergeletak di dekat rerumputan. "Wah, ada duit 100 ribuan tuh," teriak Tio. Kala itu Tio yang pertama kali melihat dan langsung lari ambil uang itu. Dia senang banget karena bisa nemuin uang, bisa jajan banyak nanti. Teman-teman, ada uang nih, bisa buat jajan banyak nanti." Namun kala itu Didi, Ferry, dan Ipul melarang Tio untuk mengambil uang itu karena kasihan nanti jika pemiliknya kembali nyariin dan gak nemuin uangnya. "Yuk, jangan diambil uang itu." "Loh, kenapa emangnya? Gak ada yang punya juga. Lagian sepi, pasti gak ada yang tahu." "Ya tapi kasihan nanti kalau pemiliknya kembali nyariin dan gak nemuin uangnya." Akhirnya mereka mutusin untuk nunggu sebentar di situ. Dan ketika setengah jam lewat gak ada yang nyariin uang itu, akhirnya Tio pun mengambilnya. "Ya udah, kita tunggu aja dulu bentar di sini. Nanti siapa tahu ada orang yang nyari." Namun setelah ditunggu setengah jam gak ada juga yang nyari uang itu. "Tuh kan, gak ada yang nyariin uangnya. Udahlah, buat aku aja. Mungkin rezeki aku," gumamnya. "Udah yuk, kita jajan yang banyak pakai uang ini." Namun Ferry dan Didi juga Ipul tetap gak mau jajan pakai uang itu. Sementara Tutu malah ikutan sama Tio pergi ke warung dan beli jajanan. "Aku gak mau ikutan jajan pakai uang itu, ayo," ucap Didi. Ferry dan Ipul pun menimpali Didi kalau dia juga tidak mau ikutan pakai uang itu buat jajan. "Kalau kamu gimana tuh? Apa kamu mau jajan pakai uang ini? Lumayan loh, gratis, bisa jajan banyak." "Ya udah deh, aku mau." "Ayolah kita ke warung sekarang." "Kita ke lapangan dulu ya." "Iya sana." Didi, Ferry, dan Ipul pun menuju ke lapangan dulu dan main dengan kawan lain yang sudah ada di sana. Singkatnya, usai mepet mau maghrib, Didi dan kawan-kawannya pun kembali ke rumah. Dan saat di perjalanan pulangnya dengan beriringan naik sepeda. Kalian tadi jajan apa lagi? Kok nggak ada jajannya? Terus uangnya masih nggak?" tanya Ferry. "Sudah habis semua lah. Kita beli bakso, beli somai,
Jajan banyak lah pokoknya. Didi, Ferry, dan Ipul dibuat kaget saat tahu kalau Tio dan Tutu telah menghabiskan uang 100 ribuan yang mereka temukan tadi. Mereka bertiga pun geleng-geleng kepala mengetahui kelakuan dua temannya itu. Emangnya kalian gak takut apa? Loh, takut kenapa emangnya? Dikira kita dikejar hantu kali, jadi takut. Terserah kalian sajalah. Setelahnya mereka pun segera mengayuh sepedanya lebih cepat karena suara adzan mulai berkumandang dan mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Singkatnya, setibanya di rumah, Didi ini sudah dihadang emaknya di depan pintu sambil megang sapu. Tak pelak, Didi pun mendapatkan beberapa pukulan di punggungnya karena mainnya sampai kesorean. Sudah berkali-kali Ibu Naro menasihatinya, namun masih saja dilanggar. Ampun mak, teriaknya. Kalau main gak ingat waktu. Iya mak, ampun. Sana mandi, terus ke masjid. Iya mak. Segera saat itu Didi pun beranjak pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum disabet-sabet lagi sama Bu Naro. Beberapa saat kemudian Didi sudah selesai mandi dan dia segera menuju ke masjid. Dan setelah sholat Didi selalu langsung ngaji. Malam harinya, Bu Naro, Pak Maskur, dan Didi makan bersama sambil nonton TV di rumah. Tepatnya usai Didi ini pulang dari ngaji tadi, habis maghrib. Tiba-tiba Bu Naro langsung menasihati Didi. Jika besok-besok main, terus nemuin uang di jalan, jangan sekalipun diambil atau digunakan buat jajan. Nanti besok-besok kalau kamu main, terus nemuin uang di jalan, jangan sekalipun diambil ya, apalagi digunakan buat jajan. Jangan pokoknya. Emangnya kenapa Bu? Tanya Didi. Sudah kamu nurut saja apa kata ibu ya? Iya Bu. Didi pun mengangguk paham, karena sebelumnya dia benar-benar sudah diberikan ajaran oleh ayahnya untuk tidak sekalipun ngambil barang orang lain. Kala itu Didi bingung, emangnya kenapa dengan uang itu? Namun Bu Naro dan Pak Maskur hanya bilang, pokoknya jangan, karena itu bukan miliknya. Mereka sengaja tidak menceritakan soal apa yang dikatakan bapak-bapak tadi di gubuk. Namun usai hening sesaat, Didi baru teringat kalau tadi mereka nemuin uang 100 ribuan. Oh iya Pak, Bu, tadi siang pas aku sama teman-teman main di sungai, pulangnya kita nemuin uang 100 ribuan. Mendengar itu ekspresi orang tuanya sangat kaget. Didi buru-buru membela diri bahwa dia tidak ambil uang itu ataupun jajan dengan uang itu. Namun Didi malah bingung. Tadi Tio malah ambil uang itu dan pergi jajan dengan Tutu. Tapi bukan aku kok Pak, Bu, yang ambil uangnya. Tapi Tio sama Tutu. Malah mereka ambil uang itu dan pergi buat jajan di warung sampai uangnya habis. Bu Naro dan Pak Maskur tambah terkejut. Dia khawatir akan terjadi sesuatu dengan Tio dan Tutu. Namun tak mungkin juga bila mana mereka datang ke rumah Tio dan Tutu yang mengatakan kalau uang itu membahayakan nyawa mereka. Karena bisa jadi jika Bu Naro dan Pak Maskur lakuin itu, merekalah yang akan dicurigai. Bu Naro dan Pak Maskur kemudian menyuruh Didi untuk kembali ke kamar usai makan selesai. Didi pun nurut tapi masih bingung dengan ekspresi orang tuanya kala mendengar temannya ambil uang tadi. Sudah selesai kan makannya? Sudah sana, kamu ke kamar saja ya. Iya Bu. Didi pun bergegas menuju ke kamarnya, dan dia belajar serta mengerjakan tugas sekolahnya. Bu Naro masih tetap cemas, namun Pak Maskur nenangin Bu Naro agar tidak terlalu memikirkannya dan berpikir positif. Mungkin saja uang yang ditemukan Tio dan Tutu itu hanyalah uang biasa. Sudahlah Bu, tidak usah terlalu memikirkannya dan pikir yang positif saja. Mungkin saja uang yang ditemukan Tio dan Tutu itu uang biasa. Semoga saja begitu ya Pak, timpal Bu Naro. Ya sudah, Bapak mau ke depan dulu Bu. Iya Pak. Akhirnya saat itu Pak Maskur pun pergi ke depan teras, dudukan sambil merokok dan menikmati suasana malam itu.
Sedangkan Bunaro setelah makan malam dia membersihkan piring-piring yang ada di depan TV dan segera dia ke belakang untuk mencuci piring. Setelah selesai cuci piring, Bunaro menghampiri Pak Maskur yang ada di depan teras rumah. Saat itu mereka duduk berduaan di depan teras rumah sambil ngobrol-ngobrol. Memang akhir-akhir ini di desanya itu banyak kejadian yang membuat para warga merinding. Bahkan ada beberapa warga yang melihat ada penampakan pocong yang sangat menyeramkan. Dan bahkan gangguan yang ada di rumah warga. Bunaro dan Pak Maskur yang sedang ngobrol tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara mengeram. Dan jelas sekali suaranya. "Suara apa itu, Pak? Bapak dengar nggak?" tanya Bunaro. "Iya, dengar, Bu," jawabnya. Mereka pun langsung mengedarkan pandangannya melihat sekeliling, mencari sumber suara tadi. Akan tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Sontak mereka pun merinding, hingga akhirnya Bunaro mengajak Pak Maskur untuk masuk ke dalam rumah saja. "Ayo Pak, masuk ke dalam saja, Ibu merinding." Akhirnya mereka pun kembali ke dalam rumah dan membeli nonton TV bareng karena sama-sama belum mengantuk. Didi kala itu masih belajar di dalam kamarnya. Tiba-tiba saja dia merasakan ada hembusan angin yang masuk melalui ventilasi jendela kamarnya. Karena saat itu jendelanya sudah ditutup. Dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk jendela kamarnya. Karena penasaran dia pun bangkit untuk membuka jendelanya. Saat jendelanya dibuka, betapa terkejutnya. Didi melihat ada sosok pocong yang sangat menyeramkan, dengan wajah hitam legam, dan kedua matanya yang satu hancur penuh darah. Tubuh Didi langsung terbujur kaku. Dia pun akhirnya ambruk pingsan. Orang tuanya tidak tahu kalau anaknya di dalam kamar itu pingsan, karena pintu dikunci, dan mereka tidak mendengar teriakan Didi. Sementara malam itu di rumah Tio dan Tutu, mereka mengalami kejadian yang sama. Mereka tiba-tiba didatangi sosok pocong pesugihan yang entah milik siapa. Malam itu Tio sedang tiduran di dalam kamarnya. Tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam melintas dan saat yang bersamaan itu dia mencium bau busuk yang menyengat sekali. Sesaat kemudian, betapa terkejutnya Tio melihat ada sosok pocong yang berdiri di pojok kamarnya dengan wajah yang sangat menyeramkan sekali. Sontak Tio pun bangkit dari kasurnya dan berusaha untuk kabur keluar kamarnya. Akan tetapi, saat pintu kamarnya akan dibuka, tiba-tiba seperti dikunci. Sosok pocong itu pun mendekat ke arahnya Tio, hingga akhirnya tubuh dia mendadak kaku di kamar, tidak bisa berteriak sedikit pun. Kala itu Tio benar-benar ketakutan, dan sedetik kemudian sosok itu berdiri tepat di hadapannya dan menyemburkan ludahnya. Sontak Tio kemudian kejang-kejang terjatuh di lantai dan mencekik dirinya sendiri. Karena tidak ada yang menolongnya, akhirnya Tio perlahan-lahan mulai meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, tubuhnya berubah menjadi biru lebam dan juga baunya sangat busuk. Sementara Tutu, dia yang malam itu juga sedang ada di dalam kamarnya. Dia sedang mainan HP. Tiba-tiba saja dia mendengar ada yang memanggilnya dan mendengar ada suara geraman. Sontak Tutu pun mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu. Beberapa saat kemudian, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Tutu pun terlonjak, tubuhnya gemetaran karena takut tidak kuat melihat sosok itu, hingga akhirnya Tutu pun ambruk pingsan di atas kasurnya. Sosok itu pun mendekat ke arahnya Tutu, namun ketika sosok pocong itu hendak menyemburkan ludahnya, sosok itu gagal karena ada orang yang masuk kamar. Dengan segera sosok itu berubah menjadi asap dan merasuk ke tubuh Tutu, membuat Tutu berteriak-teriak sendiri dan ngamuk-ngamuk kala itu. Mendengar teriakan anaknya itu, segera orang tuanya menghampiri ke dalam kamar Tutu. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Tutu yang sedang ngamuk-ngamuk, bahkan kepalanya dibenturkan ke tembok. "Ya Allah Pak, Tutu kenapa itu Pak? Cepat Bu, panggil warga." "Iya Pak."
Saat itu ibunya langsung memanggil warga ke depan rumah, sedangkan Bapak Tutu memanggil Tutu yang sedang ngamuk-ngamuk. Orang tuanya panik, kemudian meminta bantuan warga. Tolong, tolong, bapak-bapak. Saat itu kebetulan ada beberapa bapak-bapak yang lewat di depan rumahnya, karena mereka sedang ronda keliling. Ada apa, Bu? Tolongin anak saya, bapak-bapak. Dia seperti kesurupan. Ya udah, mari Bu. Segera bapak-bapak itu pun langsung menghampiri masuk ke dalam kamarnya Tutu. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengamankan Tutu, yang mulai mencakar-cakar dirinya sendiri. Kemudian tangan Tutu dan kakinya diikat, dan diikat juga di atas dipan. Karena waktu sudah malam, mungkin mereka akan memanggil Ustadz besok saja. Pak, panggil Ustadz, Pak. Iya, bapak-bapak, besok saja. Sekarang sudah malam, gak enak sama Ustadznya. Ya udah, kalau gitu kita jaga di sini saja, Pak. Takut ada apa-apa. Bapak-bapak yang saat itu berada di rumahnya. Mereka ada yang jaga di depan rumah Tutu, sambil ngobrol ngerokok dudukan. Tiba-tiba saja mereka merinding karena ada angin kencang, yang tiba-tiba saja datang, dan juga mencium bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai tikus. Seketika pandangan mereka tertuju pada pohon besar yang ada di depan rumahnya Tutu. Mereka melihat di sana ada putih-putih, namun setelahnya putih-putih itu menghilang sendiri. Setelahnya mereka dikejutkan dengan suara pintu yang tiba-tiba menggebrak sendiri. Astagfirullahaladzim, ucap bapak-bapak. Para warga malah dikejutkan dengan seorang warga yang tiba-tiba datang, memberitahukan kalau Tio ini ditemukan meninggal dunia malam ini. Mereka semua pun heran, sebenarnya apa yang terjadi? Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawab mereka. Ada apa, Pak? Itu, Pak, saya mau ngasih tahu kalau Tio ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya malam ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada apa ya? Sebenarnya semua ini apa yang terjadi? Emangnya kenapa, Pak? Tanya bapak yang baru datang tadi. Itu di dalam Tutu juga sakit, Pak. Sakit apa, Pak? Nggak tahu, Pak. Tadi kayak kesurupan teriak-teriak sendiri. Akhirnya para warga membagi kelompok untuk berjaga di rumah Tio dan juga Tutu. Sekarang kita bagi jadi dua kelompok aja. Ada yang jaga di sini dan ada yang di rumahnya Tio. Iya betul, Pak. Setelahnya dibagi kelompoknya, mereka pun segera ada yang pergi ke rumah Tio. Di sana juga sudah ramai. Namun hawanya di rumah Tio itu berbeda. Anginnya kencang sekali, membuat suasana malam itu di rumahnya sangat mencekam sekali. Saat itu warga ada yang mendoakan yasinan di sampingnya jasad Tio. Namun mereka tidak kuat karena mencium bau busuk yang dikeluarkan dari tubuhnya Tio itu. Bahkan para warga pun menggunjing jasadnya Tio yang mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Kok bisa ya jasadnya Tio itu baunya busuk gitu? Iya ya Bu, aneh banget. Saat mereka sedang menggunjing, tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara gebrakan pintu yang kencang banget, membuat semuanya terperanjat. Orang tuanya Tio masih terus menangis, sampai ibunya pun pingsan berkali-kali, karena tak kuasa dan tidak menyangka anaknya sudah meninggal dunia secara tiba-tiba dan mengenaskan. Pagi harinya, dari toa musola terdengar siaran kematian yang menyebutkan nama Tio. Bunaro yang kala itu sedang masak segera beranjak menemui suaminya yang lagi nonton TV, yang ternyata dia juga mendengar siaran itu. Pak, Bapak, ada apa Bu? Itu Pak tadi, Bapak dengar nggak kalau Tio meninggal dunia? Iya Bu, Bapak dengar kok. Tuh kan Pak, apa Ibu bilang? Ucapnya. Iya Bu, ternyata kekhawatiran Bu Naro benar-benar terjadi. Bu Naro yakin kalau meninggalnya Tio itu telah dijadikan tumbal oleh seseorang. Setelahnya mereka nggak berangkat ke ladang dulu karena mau layat. Didi yang kala itu baru dapat info usai bangun tidur.
Dia juga terkejut. Pak, kita nggak usah ke ladang dulu ya. Layat ke rumah Tio aja. Iya, Bu. Sesaat kemudian Didi datang menghampiri orang tuanya dengan keadaan pusing karena pingsan semalam dan dia masih keliangan. Didi, sini nak. Ada apa sih, Bu? Tanya Didi. Itu tadi barusan ada siaran di masjid kalau Tio meninggal dunia semalam. Apa, Bu? Tanya Didi kaget. Dia tidak menyangka temannya akan meninggal. Dia pun nanti akan ikut ke pemakamannya Tio. Sudah sana, kamu mandi nak. Terus kita sarapan bareng. Terus ke rumahnya Tio untuk layat. Iya, Bu. Segera saat itu Didi pun mandi dengan buru-buru. Saat sedang mandi pun dia masih kepikiran Tio yang tiba-tiba meninggal dunia. Beberapa saat kemudian setelah dia selesai mandi, mereka pun sarapan bersama. Saat sedang sarapan mereka pun ngobrolin soal kematian Tio yang secara tiba-tiba itu. Pak, apa jangan-jangan benar ya? Ucap Bunaro. Bu, diam, jangan bahas. Bunaro lupa kalau ada Didi bareng mereka, jadi mereka tidak melanjutkan obrolan soal tumbal itu. Sesaat setelah sarapan selesai, mereka segera pergi ke rumahnya Tio. Setibanya mereka di rumah Tio, di sana sudah ramai banyak orang. Bahkan ada teman-temannya Didi juga di sana. Saat mereka datang, ternyata jenazahnya Tio sudah siap untuk dibawa ke pemakaman. Singkatnya, usai selesai mengikuti pemakaman, Didi ingin celingukan mencari keberadaan Tutu. Dan temannya bilang kalau Tutu ini mengalami sakit di rumahnya. Lagi ngomongin apa sih, Fer? Tanya Didi. Itu, Tutu katanya sakit semalam. Sakit apa? Gak tahu, katanya sih kejang-kejang, kayak kesurupan gitu. Mendengar pembicaraan anak itu, Bunaro dan Pak Maskur segera menghampiri mereka dan mengajak mereka pergi menuju ke rumah Tutu sebelum semuanya terlambat. Ada apa ini anak-anak? Itu loh, Bu, kata Ferry, Tutu sakit. Jawab Didi. Sakit apa? Katanya kesurupan, Bu, semalam. Astagfirullahaladzim. Ayo kita ke sana, Pak. Ayo, ikut semua. Mereka yang kebingungan hanya manut-manut saja dan ikut ke rumahnya Tutu dengan segera. Setibanya di rumah Tutu, Bunaro dan Pak Maskur turut berduka atas apa yang dialami Tutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunaro, Pak Maskur, silakan masuk. Mereka pun dipersilakan masuk ke dalam rumah dan ke kamar untuk melihat keadaan Tutu. Setelah mereka masuk ke dalam kamar dan melihat keadaan Tutu, mereka prihatin. Pak, Bu, saya turut prihatin dan berduka cita atas yang dialami Tutu. Iya, Bunaro, terima kasih. Saya juga bingung, kenapa semalam anak saya tiba-tiba teriak seperti kesurupan. Didi dan kawan-kawan juga merasa sedih atas penyakit Tutu. Namun mereka tak dibolehin mendekat karena takut kenapa-napa. Kemudian Pak Maskur pelan-pelan jelasin kalau kemungkinan Tutu ini terkena jebakan pesugihan sebar uang, yakni sesuai seperti yang sedang ramai dibicarakan. Bu, maaf sebelumnya, saya mau bicara. Kemungkinan kalau menurut saya, Tutu ini terkena jebakan pesugihan sebar uang, kayak yang seperti sedang ramai dibicarakan saat ini di desa kita. Astagfirullahaladzim. Orang tuanya Tutu terkejut mendengar penuturan Pak Maskur. Bahkan Ustadz yang sudah dipanggil orang tuanya Tutu juga kaget. Ternyata Ustadz itu belum bisa menyembuhkan Tutu yang masih kerasukan. Pak Maskur kemudian menyuruh Didi dan kawan-kawannya untuk menceritakan soal mereka yang menemukan uang kemarin. Maksudnya gimana, Pak? Apa yang sudah dilakukan anak saya? Didi, Ferry, Ipul, coba kalian jelaskan apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Iya, Pak. Jadi kemarin siang, itu Bu, kita berlima, aku, Ferry, Ipul, Tio, dan Tutu, mandi di sungai. Terus pulangnya di jalan Tio yang pertama kali melihat uang 100 ribuan di jalan. Dia langsung ambil. Kita juga sebenarnya diajak buat jajan pakai uang itu.
Tapi kita bertiga nggak mau. Tapi Tutu yang mau jajan pakai uang itu di warung dengan Tio. Sampai uang itu habis, Bu. Ya Allah, Tutu, kamu kenapa jadi gini? Terus saya harus gimana lagi ini? Ustadz, tolong bantu anak saya. Maaf, Bu. Kalau soal ini saya belum mampu. Karena ilmu yang saya miliki masih kurang. Di mana uang itu kemudian digunakan oleh Tio dan Tutu untuk jajan. Orang tuanya Tutu yakin atas apa yang dituturkan Pak Maskur. Karena dia juga tahu bahwa Tio baru saja meninggal dan dimakamkan. Akhirnya Didi pun paham kenapa dirinya disuruh untuk jangan mengambil uang yang berserakan di jalan. Orang tuanya Tutu pun khawatir. Dia takut anaknya menyusul Tio yang sudah pergi duluan. Kemudian Bunaro menyela pembicaraan mereka dan dia menyarankan seorang ustadz yang mungkin bisa membantu. Namun dia ada di tempat lain dan butuh sekitar 1 sampai 2 jaman untuk ke sana. Maaf, Bu, saya ada saran seorang ustadz yang mungkin bisa membantu menyembuhkan Tutu, tapi ada di tempat lain dan butuh waktu sekitar 1 sampai 2 jaman untuk pergi ke sana. Iya, nggak apa-apa, Bu. Yang penting Tutu bisa seperti semula sebelum terlambat. Pak, suruh Pade nganterin Bu Naro, Pak. Iya, Bu. Mendengar itu orang tuanya Tutu kemudian menyuruh keluarganya untuk mengantar Bu Naro jemput ustadz tersebut sebelum terlambat. Bu Naro pun pergi ditemani dengan Didi. Saat itu juga Bu Naro, Didi, dan salah satu keluarganya Tutu mengantar ke rumah ustadz yang dimaksud. Singkatnya, 1 jam kemudian datanglah Bu Naro, Didi, dan ustadz yang dimaksud, yaitu Ustadz Imin. Tanpa lama-lama Ustadz Imin segera masuk ke kamar Tutu. Di sana Tutu terikat dan menggeram tak jelas. Lalu Ustadz Imin meminta semuanya untuk wudhu dan bantu baca Al-Quran di rumah itu. Sementara Ustadz Imin akan melawan sosok yang ada di dalam tubuh Tutu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta kalian semua ambil wudhu. Dan setelah wudhu, kalian semua baca Al-Quran. Iya baik, Ustadz. Segera para warga yang datang di rumah Tutu mereka pun wudhu dan lanjut untuk baca Al-Quran. Ustadz Imin menyadari bahwa sosok itu adalah suruhan dari sesembahan si pelaku pesugihan. Jadi kemungkinan akan sedikit sulit melawannya. Bu, setelah saya terawang, tadi anak ibu ini dikirim oleh pelaku pesugihan dan akan sedikit sulit melawannya. Tapi tolong Ustadz, sembuhkan anak saya Ustadz. Ibu tenang saja, saya akan mengusahakannya. Sekarang tolong ibu siapkan air ke dalam baskom dan dicampur dengan daun kelor. Baik Ustadz. Akhirnya saat itu ibunya Tutu langsung menyiapkan apa yang sudah disuruh oleh Ustadz Imin. Beberapa saat kemudian bahan yang diminta oleh Ustadz sudah siap. Ini Ustadz, silakan airnya sama daun kelor. Iya Bu, terima kasih. Kemudian Ustadz Imin dengan air baskom yang sudah dicampur dengan daun kelor. Ustadz Imin mulai membacakan doa-doa dan menyipratkan air itu, membuat Tutu mengerang kepanasan. Pergi kau dari dalam tubuh anak ini. Jangan ganggu dia. Anak ini sudah menjadi milikku. Kau tidak berhak ikut campur. Keluar sekarang, atau aku paksa untuk keluar. Keluarkan saja aku, kalau kau mampu. Menentang saya kau ya? Ustadz Imin menyuruh paksa agar sosok itu pergi. Namun sosok itu malah meremehkan dan menolak. Mendengar perlawanan dari sosok itu, Ustadz Imin mendekat dan melepas sorbannya dan mengalungkannya ke leher Tutu. Sontak Tutu langsung menggelinjang kesakitan dan teriak-teriak memohon ampun. Namun Ustadz Imin tidak memperdulikannya. Dia akan melepaskan sorbannya jika sosok itu sudah keluar. Hembusan angin kencang saat itu masuk ke dalam kamar, membuat suasana mencekam sekali. Akan tetapi para warga masih tetap terus membaca Al-Quran, dan lantunan itu menggema di rumah Tutu. Suara gebrakan pintu dan jendela rumahnya membuat suasana lebih mengerikan sekali. Bahkan Tutu merasa kepanasan
Dia sampai membenturkan kepalanya di dinding kamarnya beberapa kali. Dan benar saja, usai Tutu berontak selama 20 menitan, sosok itu pun segera keluar. Dan buru-buru Ustadz Imin memasang pembatas di tubuh Tutu agar sosok itu tak merasukinya lagi. Dan setelahnya, Ustadz Imin membacakan sebuah doa dan mementalkan sosok itu untuk kembali dan menyerang si pengirim pesugihan itu. Dan hilanglah sosok itu dari rumah Tutu. Setelahnya Tutu pun lemas sekali tubuhnya dan wajahnya sangat pucat. Bahkan kepalanya terdapat lebam karena tadi dibenturkan pada tembok. Beberapa saat kemudian semuanya berucap syukur kalau Ustadz Imin menuturkan Tutu berhasil diselamatkan. Syukur alhamdulillah. Bapak Ibu, saya berhasil mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Tutu dan Tutu selamat. Alhamdulillah ya Allah, ucap ibunya sambil menangis haru. Tutu pun diberikan air doa oleh Ustadz Imin yang tadi sudah didoakan. Ini, silakan diminum nak. Segera Tutu pun menenggak air putih yang sudah diberikan oleh Ustadz Imin. Setelah meminum air putih itu, Tutu langsung batuk-batuk. Dan setelahnya dia mengeluarkan cairan hitam berlendir itu, yang tandanya ilmu hitam di dalam tubuhnya sudah keluar. Kenapa? Kok anak saya muntah, Ustadz? Gak apa-apa, Bu. Itu malah bagus. Artinya ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya itu sudah keluar semua. Tutu sedikit bercerita dia bersyukur masih selamat. Sebelumnya saat belum sadar Tutu ini ada di suatu tempat di mana dia melihat orang-orang dijadikan budak di istana setan. Tutu juga melihat Tio di sana. Namun saat dia memanggilnya, Tio tidak bisa mendengarnya. Dan saat dirinya sudah sadar dia kaget saat tahu Tio sudah meninggal. Akhirnya aku bisa selamat ya Pak, Bu. Aku takut Pak, Bu. Soalnya aku tiba-tiba ada di suatu tempat. Di sana ada orang-orang dijadikan budak di istana. Aku juga lihat Tio, Bu. Di sana dia sedang menangis. Kasian. Aku panggil, tapi dia nggak bisa mendengar aku, Bu. Iya, nak. Baru semalam Tio meninggal dunia. Apa, Bu? Kenapa? Kok bisa? Tanyanya. Namun setelahnya ibunya itu tidak menjawab pertanyaan dari Tutu. Kemudian Ustadz Imin berucap pada semua orang yang ada di situ. Ada juga beberapa warga yang memang jaga di situ, bahwa beberapa hari ke depan, insya Allah pelaku pesugihan akan segera terungkap. Ustadz Imin menuturkan untuk mengecek kedai sate dan mencari orang yang mendadak dalam waktu dekat ini mengalami kelumpuhan, dan itulah ciri-ciri pelakunya. Bapak Ibu, dalam beberapa hari ke depan, insya Allah pelaku pesugihannya akan segera terungkap. Kalian nanti cek saja kedai sate. Cari orang yang dalam waktu dekat ini mengalami kelumpuhan. Dan itu ciri-ciri pelakunya. Setelahnya orang tuanya Tutu mengucapkan terima kasih atas bantuannya Ustadz Imin. Ustadz Imin, terima kasih banyak ya sudah mau menyembuhkan anak kami. Kami juga berterima kasih sama Bu Naro dan Pak Maskur yang sudah membawa titik terang. Kalau nggak ada kalian, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Iya Bu, sama-sama. Ini semua sudah takdir dari Allah. Jawab Ustadz Imin. Sama-sama Bu, timpal Bu Naro dan Pak Maskur. Lalu Ustadz Imin pun diantarkan pulang oleh keluarganya Tutu. Orang tuanya Tutu juga mengucapkan terima kasih pada Bu Naro dan Pak Maskur yang sudah membukakan titik terang permasalahan yang dialami Tutu. Lalu Pak Maskur berucap pada Didi dan kawan-kawannya yang ada di situ untuk jangan sekali-kali ambil uang yang bukan miliknya lagi. Kalau misal nemu di jalanan, Tutu pun kapok juga. Untuk kalian, anak-anak atau siapapun, jangan sekali-kali ambil uang yang bukan milik kita, apalagi kalau nemu di jalan. Iya Pak, aku juga kapok dan gak akan mengulangi lagi, timbal Tutu. Alhamdulillah, jadikan ini sebagai pelajaran kita semua ya. Setelahnya Bu Naro Pak Maskur pun pamitan pulang, karena sudah mau malam. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Bu. Iya silakan Pak, Bu. Hati-hati ya. Sekali lagi kami sangat berterima kasih banyak. Iya Bu, sudah cukup. Gak usah bilang terima kasih terus.
Didi, ayo pulang nak. Akhirnya mereka bertiga pun segera pulang ke rumah. Setelah sesampainya di rumah mereka bersih-bersih mandi dan pergi ke masjid melaksanakan sholat isya. Singkat cerita, benar apa yang dikatakan Ustadz Imin kemarin. Karena 2 hari setelahnya pelaku pesugihan ditemukan di desa T. Pelakunya itu Pak Edi. Ditemukan tidak bisa kemana-mana. Dia lumpuh dan wajahnya seakan menandakan ketakutan. Dan dibantu warga situ, mereka menemukan sebuah ruangan ritual di rumahnya itu. Segera Pak Edi pun langsung diamankan di bawah pihak berwajib. Malam itu Pak Edi yang lumpuh terbaring di sel. Dia mendapatkan teror sosok pocong yang sangat menyeramkan. Sosok pesugihannya itu yang murka. Pak Edi melihat ada bayangan hitam yang melintas di hadapannya dan bahkan asap tebal hitam. Perlahan asap itu merubah wujudnya menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali dengan wajah hitam legam. Kedua matanya melotot, baunya busuk sekali. Perlahan sosok itu mendekat ke arah Pak Edi. "Pergi, jangan mendekat, jangan ganggu aku." Pak Edi terus teriak-teriak ketakutan karena dia juga tidak bisa pergi kemana-mana. Mau menghindar pun susah. Hingga akhirnya, sosok pocong itu meludahi tubuh Pak Edi hingga dia sampai kejang-kejang. Dan dia mencekik lehernya sendiri sampai kedua matanya melotot dan ada bekas leher lebam karena dicekik tangan sendiri. Namun kabarnya, baru beberapa hari di sel, Pak Edi itu tewas secara misterius. Dan ternyata dia ditewaskan oleh sosok yang disembahnya selama jalani pesugihan. Akhirnya Pak Edi pun dimakamkan di tempat lain karena warga desa menolak kepulangan jasad Pak Edi itu. Selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Jangan asal mengambil barang apa yang bukan milik kita, karena bisa saja itu jebakan. Jangan sampai kita melakukan kesesatan dan merugikan orang lain, bahkan membuat orang lain celaka demi kekayaan yang ingin dimiliki. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.